The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Bagi penggemar sepak bola, tentu sudah tidak asing lagi dengan ajang Piala Dunia, sebuah perhelatan yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali ini untuk pertama kalinya akan digelar di kawasan Timur Tengah. Terpilihnya negara Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 ini cukup mengejutkan dan penuh dengan kontroversi. Apa saja? Simak video berikut. 1. Adanya dugaan korupsi dan suap di Piala Dunia 2022 Qatar. Qatar yang hanya memiliki 2,7 juta penduduk, di mana 90%-nya adalah orang imigran serta tidak memiliki budaya sepak bola yang kuat, serta melihat pesaing lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan yang memang sudah tidak asing dengan sepak bola, banyak pengamat menilai Qatar tidak layak sebagai host Piala Dunia 2022. Banyak yang menduga ada kong-kali-kong para petinggi untuk memuluskan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia kali ini. Ternyata dugaan tersebut nyata adanya, penegak hukum di Amerika Serikat berhasil mengungkap adanya suap dan kong-kali-kong yang memuluskan jalan Qatar menjadi host Piala Dunia. Mohammed bin Hammam, mantan Presiden Asian Football Association, dituding menjadi pemain utama di balik terpilihnya Qatar. Bin Hammam sendiri merupakan warga negara Qatar. Suap bernilai sekitar 1,5 juta dolar atau sekitar 22 triliun rupiah, disebut mengalir ke petinggi-petinggi asosiasi sepak bola di Afrika agar mereka bersedia memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Total uang suap dari Bin Hammam untuk kepentingan ini dikabarkan mencapai total 5 juta dolar atau 77 triliun rupiah, angka yang sangat fantastis. Bin Hammam memang akhirnya terhempas dari jabatan bos AFC secara tidak hormat, tapi bukan karena kasus ini, melainkan suap untuk melicinkan jalannya melengsarkan Sepp Blatter dari posisi Presiden FIFA. Suap senilai 2 juta dolar juga sampai ke tangan Jack Warner, mantan wakil Presiden FIFA. Kabarnya, uang ini datang dari perusahaan dan sejumlah keluarga kaya di Qatar. Hingga akhirnya, mantan bos Asosiasi Sepak Bola Eropa, UEFA, Michel Platini, pada tahun 2019 ia ditahan oleh negaranya sendiri, Prancis. Penahanan itu adalah bagian dari penyelidikan korupsi terkait penetapan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Meski sudah tercium bau busuk di mana-mana, namun, status Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022 tidak tereliminasi. Pasalnya, laporan Komite Etik FIFA menyatakan aturan yang dilanggar hanya dalam lingkup terbatas dan tidak terbukti terkait dengan proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Komite tertinggi Qatar, dengan kuat menyangkal tuduhan yang terkandung dalam surat-surat pengadilan yang dipublikasikan di Amerika pada 6 April 2020, mereka menyatakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi semua peraturan dan ketentuan untuk proses penawaran Piala Dunia 2022 dan segala klaim yang bertentangan tidak berdasar dan akan ditentang dengan keras. 2. Faktor cuaca. Negara Qatar yang dikelilingi banyak gurun pasir ini tentu membuat tuan rumah Piala Dunia 2022 ini memiliki suhu cuaca yang tinggi. Seandainya pertandingan diselenggarakan pada Juni dan Juli, seperti jadwal Piala Dunia pada normalnya, maka pertandingan ini akan berlangsung dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius dan bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Qatar awalnya mengusulkan agar pertandingan selama musim panas tersebut dilaksanakan di stadion yang dilengkapi pendingin ruangan, namun tawaran ini mendapat penolakan. Hingga akhirnya jadwal Piala Dunia pun berubah menjadi 21 November hingga 18 Desember. Pada bulan ini suhu udara di Qatar diperkirakan mencapai 25 derajat Celcius. Pertimbangannya adalah musim dan suhu udara di Qatar yang lebih bersahabat jelang akhir tahun. Konsekuensinya, Liga Eropa seperti Liga Premier Inggris, Serie A Italia, dan La Liga Spanyol harus memberhentikan musim liga menjelang turnamen internasional antar negara tersebut. Penyelenggaraan liga ini akan kembali digelar setelah Piala Dunia berakhir. Hal tersebut tentu banyak mendapat kecaman dari berbagai klub, karena bulan November dan Desember adalah waktu tersibuk bagi klub sepak bola Eropa, dan banyak pemain diminta bermain untuk negaranya di Piala Dunia. Jadwal yang ketat pun bakal menjadi momok bagi para pemain ataupun pelatih klub itu sendiri, karena pemain dapat rentan cedera, tentu hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan klub. 3. Banyak pekerja migran yang meninggal saat persiapan Piala Dunia 2022 Qatar. Qatar saat ini juga sedang menghadapi tuduhan dari Amnesty International dan Human Rights Watch terkait dengan perlakuan buruk terhadap pekerja asing yang membangun fasilitas Piala Dunia.
Karena secara infrastruktur olahraga sepak bola bukan sesuatu hal yang populer di negara ini, Qatar akhirnya harus membangun 7 stadion baru untuk ajang Piala Dunia kali ini, dan telah memperbarui seluruh kota untuk menyambut ajang ini. Meski stadion-stadion ini berdiri megah dan terlihat indah, bukan berarti stadion-stadion ini tak lepas dari kontroversi. Sebagai informasi, selama 10 tahun terakhir, Qatar gencar membangun proyek besar-besaran, mulai dari stadion, hotel, hingga sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Namun di balik itu, terungkap fakta bahwa selama proses pembangunan proyek tersebut, setidaknya terdapat 6.500 pekerja migran yang menjadi korban meninggal dunia. Karena itu sejumlah kalangan pun mengkritisi Qatar yang diduga melakukan eksploitasi pekerja migran besar-besaran dalam proyek tersebut. Banyak hal yang tidak beres bagi para pekerja imigran di Qatar. Mereka kebanyakan berasal dari negara-negara seperti India, Nepal dan Bangladesh. Pekerja migran di Qatar yang bekerja untuk membangun stadion dilaporkan mempertaruhkan nyawa mereka, tapi hanya dibayar 12 pound sterling atau sekitar Rp230.000 per hari. Hidup dan bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, banyak pekerja yang menjadi korban kerja paksa. Bekerja berjam-jam di bawah terik matahari tanpa tindakan pengamanan yang layak, karena kondisi hidup dan kerja yang buruk, banyak pekerja akhirnya meninggal dunia. Namun dari pihak Qatar, mereka menampik hal tersebut, mereka menyatakan penyebab kematian itu karena bisa saja disebabkan oleh penyakit bawaan atau serangan jantung sehingga sulit untuk menghubungkannya dengan kondisi kerja. Investigasi lain yang dilakukan oleh The Guardian, salah satu media terkemuka. Mereka menemukan bahwa setelah lebih dari 6 bulan masih ada pekerja yang belum menerima gaji mereka. Pekerja tersebut juga tidak bisa kembali ke negaranya atau melarikan diri bukan karena tidak ada uang namun karena paspor mereka dari awal datang ke Qatar sudah ditahan perusahaan atau agensi yang membawa mereka ke Qatar. Sadisnya lagi agensi mereka tidak memberikan mereka identitas sebagai pekerja resmi. Karena hal ini selama tinggal di Qatar, mereka termasuk imigran ilegal tanpa identitas jelas dan tidak akan mendapatkan fasilitas apapun termasuk kesehatan. Para pesepak bola pun turut mengecam maraknya pelanggaran HAM terhadap persiapan Qatar sebagai penyelenggara. Mereka beramai-ramai menggelar aksi simbolik sebagai wujud perlawanan pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Inggris, Norwegia, Jerman, dan Belanda memprotes pelanggaran HAM pekerja asing di negara tajir melintir itu dengan mengenakan kaos khusus yang bertuliskan Human Rights. 4. Maskot yang kontroversial. Maskot yang diberi nama Layep tersebut dirilis bersamaan dengan pengundian final Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Layep dalam bahasa Arab diartikan sebagai pemain yang sangat terampil. Maskot tersebut dibuat dengan mengenakan kain putih dan memakai igal yang mengikat di kepalanya. Maskot tersebut didesain melayang di udara tanpa kaki dan tangan serta memiliki ekspresi wajah yang ceria. Namun netizen di sosial media, menyebut maskot Piala Dunia 2022 ini serupa dengan film kartun legendaris yang pernah tayang pada tahun 90-an, Hantu Caspar. Maskot tersebut pun dihubungkan dengan para pekerja migran yang menjadi korban pembangunan stadion tempat digelarnya Piala Dunia 2022 Qatar. Namun dari pihak penyelenggara menjelaskan maskot yang dibuat dengan tema Now is All tersebut ingin mendorong semua orang untuk percaya pada diri mereka sendiri. Selain itu, maskot tersebut juga menjadi simbol bahwa sepak bola dapat membawa kegembiraan bagi semua orang. Meski diliputi berbagai masalah, ajang Piala Dunia tetap akan berjalan di Qatar di bulan November mendatang. Segala hal kelam yang terjadi di balik layar Piala Dunia, pada akhirnya akan tertutup oleh gegap gempita ajang pesta sepak bola ini, semua akan tertutup dengan riuh sorak-sorai para supporter baik di layar kaca ataupun yang ada di stadion. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia.